Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari anggota kelompok 4 dengan anggota Fikri Ibnu Fauzan dengan NPM 01, kemudian saya sendiri Yeni Sylvia dengan NPM 75, Zakia Nurhaliza dengan NPM 01, ada Ahmad Danu Damara dengan NPM 67, Ruziandi dengan NPM 73, Meilinda dengan NPM 65, dan Rizky Sadewa dengan NPM 35. Di sini kami membuat website yaitu Youth Insight, di mana di sini kami membuat website tentang mengatasi overthinking atau membantu teman-teman untuk mencari motivasi atau seputar dengan development tentang pengembangan. Untuk penjelasan use case akan dijelaskan rekan saya yaitu Fikri Ibnu Fauzan. Kepada Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Yeni Sylvia. Tiap website itu beda. Lanjutnya untuk biar bisa include menonton video, membaca. Misalkan nanti dari user itu belum ada akun untuk masuk, nanti bisa daftar. Karena kalau mau mengakses 4 ini itu harus masuk dulu ataupun harus mendaftar. Seperti itu untuk alur daripada user mengakses web Youth Insight ini. Selanjutnya untuk yang admin, di sini admin kami nggak masukin untuk register karena sudah disiapkan daripada developer. Jadi orang-orang yang sudah punya akses untuk masuk ke admin ini memang orang-orang yang nggak semua orang bisa masuk. Itu juga termasuk ke dalam keamanan sistem informasi. Jadi orang-orang yang udah punya akunnya bisa langsung masuk ke dalam web adminnya dan juga include dapat bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam website admin ini. Jadi di dalam website adminnya nanti ada menambahkan podcast dan juga menambahkan video, terus buku, ada lagi dashboard sama logoutnya. Nanti untuk yang fitur-fitur ini ngaruhnya ke dalam website yang ada di web Youth Insight. Oke, mungkin selanjutnya akan menjelaskan terkait websitenya untuk website admin. Sebentar. Oke, untuk teman-teman apakah sudah terlihat untuk bagian webnya? Ya, sudah Fikri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di dalam website admin ini ada menu login. Di sini ada menu login, terus di sini juga usernya sudah saya siapkan. Nah, ini untuk ininya admin dan juga password. Nah, di sini ada bisa teman-teman lihat ada menu login, menu daripada adminnya. Di sini ada search-nya, terus ada dashboard. Dashboard ini nantinya nampilin berapa video yang udah kita upload, terus berapa podcast yang udah di-upload, ebook dan juga chattingan yang ada gitu. Terus nanti di sebelah kiri di sini ada navbar. Navbar itu ada untuk tempat nguploadnya. Jadi kalau video kita klik aja video, masukkan judul, ini ada judulnya, tinggal masukkan. Terus di sini juga ada masukkan title. Nah, ini website admin ini terhubung ke dalam XAMPP PHP My Admin. Jadi menggunakan database. Jadi data yang di sini secara otomatis bakal masuk ke XAMPP dulu. Terus nanti bisa tambah data ke sini. Nah, yang data ada di examnya itu nanti masuknya ke dalam tabel ini. Terus di sini saya buat tombol untuk menambahkan file di sini. Di sini untuk bisa menambahkan foto, jadi fotonya bakal muncul di sini. Terus di sini bakal nambahin data yang ada di sini. Nah, opsinya sendiri itu ada menghapus daripada konten yang udah kita upload. Terus saya juga buat database-nya ID video, judul video, title video, sama gambar video. Nantinya ID ini bisa dipanggil menggunakan PHP
dan juga berkesinambungan di exam yang ada di localhost gitu. Terus di sini juga ada menu logout sama pembuatan daripada website ini sendiri menggunakan HTML, CSS, JavaScript sama PHP itu aja. Terus kalau untuk apa lagi ya? Kayaknya kalau untuk admin udah itu aja, sama fitur-fiturnya ini sama aja, yang e-book sama podcast terus sama video juga sama aja. Yang lain belum saya isi database-nya, cuma yang video ini udah beberapa saya isi karena nyoba juga, sempat beberapa kali nyoba. Mungkin selanjutnya langsung ke webnya aja. Nah di sini webnya kalau di tupoksi-tupoksinya itu daripada kelompok 4 udah bagi tupoksi, jadi kalau saya ke bagian di website Yacht Insight-nya bagian admin dan juga register sama database PHP My Admin. Nah, kalau di dalam register sama fitur daftarnya ini di sini udah include 2 sebetulnya. Jadi ini satu file tapi bisa ganti juga kayak gitu. Jadi di sini untuk daftar ini masukkan password, cuma kita butuh email sama password aja kalau untuk daftar. Untuk fitur selebihnya belum, mungkin itu nanti untuk berkelanjutan aja, program berkelanjutan. Nah, nanti ini bersangkutan sama exam juga nantinya. Nah, kita klik masuk aja karena udah buat akun di sini. Kita tulis akunnya, usernya Fikri 123. Oke, mungkin untuk selanjutnya bakal presentasikan oleh rekan saya, mungkin bisa langsung. Jadi untuk selanjutnya ini ada halaman utama. Di bagian header ini ada logo dari Yacht Insight sendiri. Kemudian ada bagian menu utama, video, podcast, buku, dan juga ruang obrolan. Nah, tujuan dari website ini sebenarnya untuk membantu semua orang yang untuk mengatasi overthinking dan memberikan jawaban serta saran positif untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ini ada alasan kenapa harus menggunakan website ini. Yang pertama itu ada layanan beragam. Jadi di website ini menyediakan referensi konten dalam berbagai format seperti video, podcast, dan juga buku. Di website ini juga kita bisa berbagi cerita dengan kita menyediakan ruang obrolan untuk berbagi cerita dan mendapatkan dukungan dari orang lain ataupun komunitas. Kemudian yang ketiga itu alasannya terkait dengan konten spesifik. Jadi di website ini menyediakan konten spesifik yang dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan produktivitas serta mengatasi overthinking. Untuk halaman utama ini saya menggunakan HTML dan juga CSS. Mungkin untuk menu selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya dari Satya. Di sini selanjutnya ada menu video. Jadi di menu video ini tidak jauh berbeda dengan tampilan di menu utama, mulai dari header sampai dari isinya dan juga footernya begitu. Untuk pembuatan dari menu video ini sendiri, untuk struktur dasar HTML-nya juga tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya atau di menu utama. Nah, untuk di menu video ini sendiri, di sini saya baru hanya bisa menambahkan ada 12 jumlah video wawasan begitu atau motivasi, yang dimana di sini nanti bisa langsung di play di halamannya begitu. Walaupun nantinya langsung diarahkan ke masih memakai video dari YouTube atau menggunakan video dari YouTube, tapi kita bisa langsung meng-play di halaman dari website Yacht Insight itu sendiri. Dan untuk pembuatannya sendiri di sini tidak jauh berbeda, mulai dari untuk codingnya sendiri di sini kita menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript, mulai dari bagian header untuk
sampai sectionnya di sini ada beberapa kelas, mulai dari kelas kontainer dan juga footernya juga kita memakai footer hampir sama dengan halaman sebelumnya. Dan untuk cara di sini ada sedikit beberapa cara yang unik bagaimana untuk videonya itu bisa kita play di halaman website kita sendiri. Itu di sini memakai dari kelas modal. Nah, dari modal ini sendiri div-nya ini berfungsi untuk menampilkan video YouTube yang kita pilih gitu. Jadi untuk bagaimana nanti caranya itu dari video YouTube-nya itu kita jangan sampai memakai link di bagian share. Jadi kita untuk mengutip linknya itu kita pakai link di bagian di mana kita mengakses YouTube gitu. Jangan sampai di bagian mungkin di bagian kita untuk menge-share videonya begitu. Tapi di bagian searching yang ada di Chrome ataupun Edge ataupun mungkin website yang pakai kita searching YouTube begitu. Nah, untuk itu pun juga kita tetap harus ada JavaScript yang kita pakai gitu untuk menampilkan video YouTube itu tadi. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya untuk kode-kode ini juga sebagai mungkin coding yang terlalu yang cukup responsif untuk menu video yang bisa kita optimalkan untuk pengalaman, tentunya untuk pengalaman pengguna yang sangat baik. Mulai dari navigasinya, untuk searching-nya juga. Untuk searching-nya sendiri di sini hanya bisa men-searching video-video yang ada di menu video itu yang berjumlah 12 tadi. Jadi bisa kita tambahkan videonya lewat admin tadi, dan untuk cara interaktifnya juga kita bisa menonton konten itu di halaman website itu tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang menu video. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk penjelasan menu selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Rizky Sadewa. Selanjutnya penjelasan dari podcast itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Danu. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk share screen-nya karena teman kita terkendala oleh mati lampu. Apakah di sini sudah tampil untuk tampilan podcast ya? Ya, sudah. Sudah. Jadi hampir sama dengan sebelumnya pada bagian video. Di sini ada header dan ada search untuk mencari podcast yang dibutuhkan seperti Bentik Sendu misalnya. Di sini saya hanya menampilkan 12 podcast sebagai contoh. Dan di sini untuk podcast akan diarahkan ke Spotify untuk menjalankan videonya, podcastnya. Untuk kode yang saya gunakan yaitu HTML dan CSS. Pada bagian ini seharusnya ada slide berikutnya, tapi saya belum masukkan. Dan pada Explore More Podcast. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Danu atas penjelasan terkait dengan tampilan podcast. Selanjutnya, kemudian ada tampilan buku. Jadi di sini juga bisa membaca buku, bisa diarahkan ke buku. Itu akan dijelaskan oleh dua rekan saya, Melin dan Ruziandi. Mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Melin dan Ruzi. Terputus. Halo teman-teman, maaf tadi sempat terputus ya, baik saya ulangi ya. Jadi untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Mailinda dan Ruziandi untuk menu buku.
Nah, untuk pertama akan dijelaskan oleh Mailinda, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ruziandi. Oke, kepada kedua teman saya dipersilakan. Mungkin terbalik, bisa Ruzi duluan yang menjelaskan. Oke, baik. Boleh Bang Ruzi dulu. Baik, terima kasih. Di sini ada tampilan buku di mana saya dan Melinda itu berbagi tugas, di mana saya mengerjakan yaitu footer dan headernya. Sedangkan bagian Melinda yang bagian buku. Di sini sama untuk bagian footernya yaitu menampilkan logo Yacht Insight dan di sini sudah menampilkan buku juga, dan bagian header sama menggunakan HTML dan juga CSS. Selanjutnya mungkin masuk ke bagian buku yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Melinda. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya dan Ruzi sudah menambahkan beberapa buku sebagai contoh. Jadi tujuannya di sini kami memasukkan buku-buku ini, kami menyertakan link download. Jadi ketika seseorang ingin mendownload buku itu, dia tidak perlu mencari link-link lagi. Ataukah link ini bisa di-download atau bisa di-download. Jadi kami sudah menyertakan link yang sudah bisa di-download di website ini. Di sini sudah ada 9 buku, dan di sini juga kami membuatnya menggunakan CSS dan HTML. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Arziandi dan Melinda atas penjelasannya terkait dengan tampilan buku. Kemudian selanjutnya yaitu ada ruang diskusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh share screen-nya? Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat share screen saya? Lihat. Ya, jadi sebenarnya ini kan sudah disambung sama teman-teman yang lain. Mungkin ada trouble dan teman satunya Fikri Ibnu Fauzan sedang terkendala oleh mati lampu dan HP-nya lowbat. Jadi pakai yang ada gitu. Jadi di sini untuk menu ruang diskusinya sendiri itu ya seperti yang sudah saya sampaikan, di sini ada grup, bukan chat pribadi kepada user. Nah, ini tanda plus ini untuk membuat grup baru. Kemudian ini bisa mengetik pesan, di mana dia bisa mengirim mengobrol di dalam grup itu antar user. Kemudian di sini sama seperti teman-teman yang lain, ada footer, ada header gitu, dan sama untuk warna dan lain sebagainya. Untuk codingannya sendiri di sini menggunakan sama seperti teman-teman, ada HTML, CSS untuk mengedit tampilan, kemudian ada JavaScript. JavaScript itu biarin ini bisa membuat grup baru. Nih, misalkan contoh ini grup ya, nama misalkan podcast. Nah, ini bisa langsung ada grupnya di sini, jadi kita bisa membuat grup. Ini fungsi dari JavaScript, itu teman-teman. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok 4. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, jadi di website kami ini membuat seperti yang sudah disampaikan Zakia Nurhaliza untuk wadah di mana teman-teman yang sedang berpikir, yang overthinking bisa ketemu insya Allah jawabannya. Dan untuk menu video, podcast, dan buku, kenapa diarahkan kepada link website lain ataupun kepada YouTube, kepada podcast, itu karena untuk kita masih ada privacy atau hak milik. Jadi kan untuk buat video segala macam itu menggunakan hak cipta atau hak milik. Jadi itu insya Allah aman karena kita mengaitkan video kita, podcast kita, dan buku kita ke di mana tempatnya tercipta gitu. Jadi hak miliknya insya Allah aman gitu untuk website ini sendiri. Kemudian di podcast ini juga itu kenapa ya sudah dijelaskan juga sama teman-teman kenapa ada begini dan begitu ya, tujuannya untuk itu. Mungkin ada teman-teman yang akan ditambahkan. Ada yang mau ditambahkan? Oke, sedikit tambahan dari saya mungkin dari kelompok
dari kelompok 4 meminta maaf kepada mungkin Bapak atau teman-teman yang menonton video ini karena ada sedikit kendala dari Fikrinya sendiri. Karena Fikrinya sendiri ternyata ada kendala di laptopnya, yaitu lowbat dan kebetulan sedang mati lampu juga di rumahnya gitu. Dan untuk file-file codingnya sendiri kebetulan di laptop dia semua dan belum di hosting begitu. Jadi untuk kita berenam, kami berenam yang ada di video ini, yang sekarang ada di video ini tidak bisa mengakses website dari Yacht Insight atau website yang sudah kami buat begitu. Jadi jika ada sedikit mungkin tampilan atau penjelasan yang berbeda di penjelasan kami tadi, kami mohon maaf kepada Bapak. Kami juga mohon maaf, semoga apa yang sudah kami jelaskan, apa yang sudah kami buat lebih bisa maksimal lagi dan memenuhi dan bisa memaksimalkan nilai kami khususnya dari kelompok 4 di mata kuliah ini. Cukup. Baik, terima kasih Rizky Sadewa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf kepada Allah, kepada teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.